tafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang ayat ujibu da'watad da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ada beberapa tafsiran yang menarik untuk dipahami dari ayat ini. Yang pertama adalah tentang sebab turunnya ayat ini. Tentang sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Mufassirin, pemimpinnya para ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, wafat pada tahun 310 Hijriah, berarti sangat dekat dengan zaman keemasan, zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena zaman keemasan itu berhenti pada tahun 257 Hijriah. Ya, ini beliau wafat 310 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan nazalat fi sa'il sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ayat ini turun kepada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Rabb kita itu apakah jauh? Maka kemudian kita bermunajat, artinya dengan suara yang keras. Atau maka apakah Rabb kita itu dekat? Maka kita bermunajat kepada dengan suara yang lirih karena dekat. Atau Allah itu jauh, maka kita panggil dia. Maka turunlah ayat ini. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada lagi yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebuah hadis dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau bercerita, sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya aina rabbuna fa anzalallahu ta'ala dzikrahu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, di mana Rabb kita? Kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Nah, ini para ikhwah. Ada lagi yang mengatakan begini, bahwa lau alimna ayya sa'ah nad'u. Wahai Rasulullah, doa yang paling cocok itu waktunya kapan? Orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Jadi doa dikabulkan kapan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab turunnya ayat. Kemudian saya ambilkan dari tafsir Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-671 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada permasalahan yang beliau angkat di dalam tafsir ini pada surat Al-Baqarah ayat 186. Apa itu? Yaitu bahwa mengapa Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Tapi kita lihat ada doa-doa yang tidak dikabulkan. Nah, permasalahan ini yang beliau angkat. Bagaimana menjawab ayat mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa, sedangkan kita lihat di lapangan
Faktanya ada doa yang tidak dikabulkan menurut orang-orang yang berdoa. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Jawaban yang pertama adalah yang dimaksud dengan ujibu, sebentar ya, biar kita baca kitab tafsir. Baik. Penulis Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Kemudian waqad qil, ada yang berkata, limadza lam yustajab ad-du'a? Kenapa doa tidak dikabulkan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jawabannya adalah, bagaimanapun orang yang berdoa, maka dia tetap akan dikabulkan oleh Allah. Baik dikabulkan secara langsung atau dikabulkan di akhirat, atau dikabulkan dengan dipilihkan pilihan yang lebih cocok untuk orang yang berdoa tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha its wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan hubungan rahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya jawaban dari doanya dengan salah satu dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan segera doanya. Wa imma an yudakhirahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala menabungkan untuknya pengabulannya, yaitu di akhirat. Wa imma an yakuffa anhu minas su'i bimithliha, dan atau Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keburukan dari orang tersebut, karena mungkin permintaan doanya tidak cocok bagi dia, maka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang lain, sehingga keburukan bagi dia tertutupi dan tertahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah, kadang-kadang ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengerjakan hal-hal yang menahan doanya dikabulkan. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kadang-kadang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengerjakan hal-hal yang ditahan doanya, seperti makan yang haram. Maka ini menahan doa dikabulkan. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, atib mat'amak tustajab da'watu, yang artinya perbaiki makanmu, maka akan dikabulkan doamu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa
ada seorang yang bersafar, dan safar sangat diharapkan dikabulkan doa. Asy'atha aghbar, dia dalam keadaan penuh lusuh debu. Ini juga termasuk keadaan yang sangat diharapkan dikabulkan doa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga keadaan yang diharapkan doanya dikabulkan. Kemudian berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil nama Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga diharapkan doanya dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Makanannya haram, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua mengapa doa tidak dikabulkan. Dan ini pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 186. Sebab yang ketiga mengapa doa tidak dikabulkan, maka jawabannya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa an yu'lama anna qawlahu al-haq fil ayatain ujiba aw astajib la yaqtadi al-istijabah mutlaqan li kulli da'in ala tafsil wala bi kulli matlubin ala tafsil faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini jawaban yang ketiga. Ketika Allah berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini tidak mutlak langsung secara rinci, tidak. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dikerjakan sehingga doanya dikabulkan. Di antaranya tidak berbuat melampaui batas, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, yang artinya berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', yaitu tunduk, khufyah, tersembunyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa, tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas, mu'tadin. Kalau dia tidak disukai oleh Allah, tidak dikabulkan doanya. Nah, hadis sebab yang ketiga mengapa doa tidak dikabulkan, karena doa dihalangi pengabulannya karena sikap mu'tadin. Apa itu? Yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawaban dari Imam Al-Qurtubi yang ketiga. Yang keempat, nah, kemudian beliau mengatakan, wa kullu musirrin ala kabiratin 'aliman biha aw jahilan fa huwa mu'tad. Setiap ada orang yang selalu mengerjakan dosa besar padahal dia tahu itu dosa besar, atau dia bodoh mengerjakan dosa besar, maka orang seperti ini adalah orang yang melampaui batas, makanya doanya tidak dikabulkan. Waqad akhbara annahu la yuhibbul mu'tadin fa kaifa yastajibu lahu. Allah telah mengabarkan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja
Tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jawaban yang keberapa? Keempat. Mengapa doa tidak dikabulkan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk dikabulkan dan Allah tidak mungkin mungkir janji? Maka jawaban yang keempat adalah waqala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, ujibu in syi'ta, in syi'tu. Kama qala fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya'a. Maksud daripada aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, jika ia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan sekehendak aku. Ya, aku akan kabulkan sekehendak aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku sekehendak aku. Nah, itu jawaban yang keempat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 41. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Allah akan mengangkat kesulitan orang-orang yang berdoa kepadanya agar minta diangkat kesulitan jika Allah menghendakinya. Surat apa? Al-A'raf ayat 41. Hah? Surat Al-An'am, Surat Al-An'am ayat 41. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, fayaqulu hadza min babil mutlaq wal muqayyad. Nah, kemudian beliau mencontohkan, jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa, 3 permintaan beliau, 2 dikabulkan, 1 tidak. Berarti benar-benar kehendak Allah. Jadi maksud ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, jika ia berdoa kepadaku, insya, jika dikehendaki oleh siapa? Allah. Jadi Allah tidak mungkir janjinya. Dan dalilnya tadi ada surat Al-A'raf Al-An'am ayat 41. Wa qad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 3 fa'utiya 2 wa muni'a wahidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta 3 hal, dikabulkan 2 hal, 1 ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi sebab yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Mengapa doa tidak dikabulkan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ibrahim ibn Adham, seorang ulama, ditanya, "Ma maluna nad'u fala yustajabu lana?" Kenapa kita berdoa lalu tidak dikabulkan doa kita? Maka beliau mengatakan, "Li'annakum 'araftumullah falam tuti'u." Karena kalian ini mengetahui Allah tapi kalian tidak mentaatinya. Wa 'araftumur rusula falam tattabi'uhu sunnatah. Karena kalian mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Wa 'araftumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kalian mengenal Al-Qur'an lalu tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Wa akaltum ni'amallah falam tu'addu syukraha. Kalian makan dari nikmat-nikmat Allah tapi kalian tidak menunaikan kesyukurannya. Wa 'araftumul jannah falam tatlubuha. Dan kalian mengenal surga tapi kalian tidak berdoa minta masuk surga. Wa 'araftumun nar falam tahrubu minha. Dan kalian mengetahui tentang siksa neraka tapi kalian tidak mau kabur darinya. Wa 'araftumus syaitan falam tuharibu wa wafaqtumuhu. Dan kalian mengetahui syaitan musuh kalian tetapi kalian tidak memeranginya, tidak memusuhinya, malah kalian menyetujuinya. Wa'araftumul maut falam tasta'iddu lahu. Kalian mengetahui kematian tetapi kalian tidak bersiap-siap untuknya. Wa dafantumul amwat falam ta'tabiru wa taraktum 'uyubakum washtaghaltum bi'uyubin nas. Dan kalian menguburkan mayat tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya.
Dan kalian meninggalkan aib-aib kalian untuk dikoreksi, tetapi malah mengoreksi aib-aib orang lain. Apa maksudnya para ikhwah? Kadang doa kita tidak dikabulkan karena kita kurang mengerjakan hak-hak Allah. Kadang doa kita tidak dikabulkan karena kita kurang mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab selanjutnya kenapa doa tidak dikabulkan padahal Allah telah menjanjikan doa dikabulkan? Karena orang yang berdoa tidak sabar, tergesa-gesa di dalam doanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Masih saja seseorang dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa, tidak berdoa untuk memutuskan hubungan rahim, selama tidak tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsir. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, sering berdoa Ustaz, tapi enggak ada pengabulannya. Maka akhirnya dia melihat doanya tidak dikabulkan, maka akhirnya dia berhenti berdoa. Saat berhenti itulah tidak dikabulkan doanya. Nah, ini 6 jawaban minimal ya. Saya bacakan tadi dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah.